pagi anak-anak hebat. Halo, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Pagi suaranya ada 400 orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebentar kita mau menyembah Tuhan. Saat ini jika ada adik-adik yang sedang masih duduk, yuk semua bangkit berdiri. Jika masih ada adik-adik yang masih main-main, ayo kita serius untuk Tuhan. Gak ada lagi yang main-main. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memuji Engkau, akan melompat bagimu. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Semua siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat buat Tuhan, jadi kita harus semangat. Kita angkat pujian, Yesus idolaku. Siapa yang idolanya Tuhan Yesus? Atau idolanya SpongeBob? Aku. Yang idolanya SpongeBob, kakak mau lihat siapa yang idolanya SpongeBob, angkat tangannya. Wah, puji Tuhan gak ada, semuanya idolanya Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Yesus idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Mari katakan Yesus. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ya, 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 ya. Oh, Adik-adik udah ada yang capek belum? Kalau belum capek kita angkat sekali lagi, Yesus idolaku. Semua melompat ya. Yesus idolaku, Katakan Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. sekali katakan Yesus. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Lompat semua. Oh, ya, 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 ya. Oh, oh, oh. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Yeah. Masih mau memuji Tuhan? Yang masih mau memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita katakan setinggi-tingginya langit. Ayo semuanya gerak. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, Sedalam-dalam. lebih dalam kasih Yesus, Seindah seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya, Tinggi-tingginya langit, mana suaranya? Yesus ku sedalam-dalam, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. katakan seindah, Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tadi merasa terberkati, merasa sukacita dalam hatinya, boleh lambaikan tangannya. Besok-besok kita nyanyi lebih panjang lagi. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, jangan ada lagi yang geser sana geser sini. Kita siapkan hati kita, kita lipat tangan kita angkat pujian firman Tuhan. Ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang memberkati kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami, siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang mau siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Adik, apa kabar semuanya? Shalom, shalom. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Serina untuk review firman Tuhan kita, untuk sharing firman Tuhan kita minggu lalu. Nah, minggu lalu kan sekolah minggu kita ikut dengan ibadah Superbook. Ada yang ikut ibadah Superbooknya? Minggu lalu Kakak Serina lihat absen sih. Ada beberapa anak yang ikut dengan ibadah Superbook. Semoga adik-adik ikut dari awal pujian, penyembahan, firman Tuhan sampai dengan doa berkat ya. Jangan sampai nggak ikut, karena itu nanti berkatnya jadi berkurang buat adik-adik. Nah, adik-adik, minggu lalu kalau yang ikut sekolah minggu pasti tahu dong, minggu lalu itu Superbook ngebahas tentang apa? Ayo, ada yang inget nggak? Firman Tuhan minggu lalu itu ngebahas tentang apa sih dari Superbook? Ada yang inget nggak? Betul sekali, yaitu ngebahas tentang Saulus. Ada yang inget nggak ceritanya seperti apa? Sedikit-sedikit coba ada yang inget nggak? Kemarin di Superbook ceritanya tentang Saulus. Saulus itu menceritakan kehidupan yang seperti apa sih gitu. Tuhan Yesus melakukan mukjizat apa sih terhadap Saulus? Gitu. Ada yang inget nggak? Oke, sebentar Kakak Serina akan review ya. Nah, peristiwa tentang pertobatan Saulus itu merupakan hal yang luar biasa ya adik-adik ya. Itu adalah cerita tentang butanya Saulus itu telah mengubah seluruh kehidupan Saulus dari yang penganiaya jemaat menjadi seseorang yang gigih,
memberitakan kabar sukacita dari Yesus Kristus. Nah, dalam proses sembuhnya Saulus dari kebutaannya juga itu melibatkan orang lain yang dipakai Tuhan untuk menjadi jalan berkat buat Saulus. Jadi Saulus nggak langsung sembuh gitu aja, enggak. Tuhan Yesus memakai orang lain untuk supaya Saulus sadar bahwa Tuhan itu masih menyertai kehidupan Saulus. Tuhan itu masih sayang sama Saulus. Makanya Tuhan buat Saulus buta, kemudian Tuhan menyatakan mukjizatnya di dalam kehidupan Saulus supaya Saulus bisa melihat sendiri bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan itu benar-benar mengasihi Saulus. Peristiwa kebutaan Saulus juga telah mempertemukan Saulus dengan Yesus, yang membuat Saulus menjadi percaya akan kuasa Yesus itu sendiri. Karena Saulus sudah merasakan bahwa dari yang buta, dari yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat. Dan Saulus menjadi seseorang yang penuh dengan semangat untuk memberitakan firman Tuhan, karena Saulus sendiri sudah merasakan mukjizat yang Tuhan kasih buat Saulus. Itulah yang menjadi kunci pertobatan Saulus. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kakak, kehidupan sehari-hari adik-adik. Adik-adik akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu adik-adik sendiri pasti akan rasakan. Kakak Serina juga merasakan. Nah, adik-adik akan bilang, aduh Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Itu luar biasa penyertaan Tuhan. Adik-adik ada nih hari ini nonton kakak Serina sharing firman Tuhan nih sama adik-adik. Itu penyertaan Tuhan loh. Lancar, nggak keputus sama jaringan. Itu penyertaan Tuhan juga. Karena kita masih ibadah online, masih ibadah jarak jauh. Jadi tetap percaya akan penyertaan Tuhan ya. Nah adik-adik, kakak Serina nih ya mau memperlihatkan sesuatu sama adik-adik. Oke? Tunggu ya, kakak Serina ambil dulu peralatannya. Nah, di sini kakak Serina punya koin kotor. Kakak Serina punya koin kotor dan kakak Serina di sini punya air bersih. Ya, adik-adik lihat di sini kakak Serina punya koin kotor nih. Di sini kakak Serina punya gelas bersih. Saulus berpikir dulu ia sedang melayani Tuhan dengan menganiaya umat Kristen. Tapi ia salah dan ia tidak mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak Serina kasih lihat. Adik-adik lihat nih, koinnya kotor ya. Adik-adik tahu nggak ini koin nominalnya berapa? Ada yang tahu nominalnya berapa? Nah, nggak kelihatan ya. Seperti itulah kehidupan kita kalau kehidupan kita penuh dengan dosa. Kita nggak tahu nilai diri kita nih. Kita nggak tahu sebenarnya kita ini apa kalau misalnya kita masih dipenuhi dengan dosa. Jadi koin ini mengkilap Jadi awalnya koin ini bersih. Lalu kakak Serina kasih sesuatu. Nih kakak Serina kasih sesuatu. Jadi koinnya menjadi kotor. Betul? Nah sekarang adik-adik lihat ya koin ini. Kakak Serina masukkan ke air yang bersih. Plung. Nah, tenggelam koinnya. Nah, lalu kakak Serina gosok-gosok. Nah, adik-adik, kotorannya mulai luntur dari koinnya. Nah, kurang bersih. Nah, adik-adik lihat nih, koinnya menjadi bersih lagi. Tuh, adik-adik bisa melihat nominalnya berapa? Iya, 100 rupiah adik-adik. Nah,
Dari perumpamaan yang kakak Serina kasih lihat tadi, ini lihat nih gelasnya. Airnya tadi putih bersih ya, sekarang airnya menjadi kotor. Nah, dulu Saulus itu dipenuhi dosa, tetapi hidupnya berubah ketika ia bertemu Tuhan secara langsung. Tuhan menampakkan dirinya kepada Saulus. Lalu Tuhan mengubah kehidupan Saulus dan menempatkan Saulus di jalan yang benar dan menggenapi tujuan hidupnya yang baru. Dulu Saulus nggak tahu tujuan hidupnya apa, sama kayak waktu pas kakak Serina kasih koin yang belum bersih. Tuh, kelihatan ya bedanya. Ini koin yang sudah kakak Serina cuci dengan air bersih dan ini koin yang belum kakak Serina cuci. Ini kehidupan Saulus yang sudah baru dan dia sudah tahu tujuan hidupnya apa. Dan yang ini waktu Saulus masih senang menganiaya jemaat. Kelihatan ya adik-adik bedanya. Lalu air ini adalah Tuhan Yesus yang membuat Saulus berubah. Saulus mulai mengenal tentang kasih Yesus dan akhirnya Saulus sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu salah. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan suatu mukjizat bahwa Saulus buta dulu, baru Tuhan kasih Saulus mukjizat melalui orang lain. Lalu Saulus merasakan, oh ini ternyata bahwa Tuhan Yesus itu benar menyertai kehidupan Saulus. Nah, Paulus mulai semenjak kehidupan Saulus berubah, Saulus mulai mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus mulai memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dia menghabiskan sisa hidupnya melakukan pemberitaan Injil. Dia harus menderita, dia terjebak dalam kapal yang karam, lalu dipukuli, lalu dipenjara lagi, dan sampai mati karena imannya kepada Yesus. Adik-adik belum sampai mati kan karena bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan bosan untuk bersyukur sama Tuhan ya. Kan adik-adik gak mati karena kita bersyukur sama Tuhan. Jadi selama kita masih hidup, kita harus terus memberitakan Injil. Dengan cara apa? Bersyukur setiap waktu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sudah menyertai kehidupan kita. Oke? Nah adik-adik, adik-adik tahu gak ada beberapa kitab yang ditulis oleh Paulus sebelum Paulus meninggal. Ada yang tahu nggak kitab apa aja yang ditulis oleh Paulus? Oke, kakak Serina kasih tahu ya. Yang pertama yaitu kitab Roma. Yang kedua 1 dan 2 Korintus. Yang ketiga itu Galatia. Yang keempat itu Efesus, yang kelima itu Filipi, dan yang keenam itu Kolose, dan yang ketujuh itu 1 dan 2 Tesalonika, dan yang ketiga 1 dan 2 Timotius, dan yang ke-9 itu Titus, dan yang ke-10 itu Filemon. Banyak. Ya, Paulus menulis banyak kitab setelah dia bertobat dan dia mau memberikan hidupnya kepada Tuhan untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Wah, luar biasa. Begitu banyak hal kebaikan, begitu banyak hal yang Paulus tulis dalam kitab-kitab itu loh adik-adik. Kalau adik-adik baca, mantep semuanya, keren-keren ayat-ayatnya juga. Isinya pun benar-benar menceritakan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya Paulus. Nah adik-adik, Saulus pernah melakukan hal-hal buruk sebelum ia diselamatkan. Tuhan ingin mengubah hidupnya dan menggunakan Paulus untuk menyebarkan Injil. Jadi Tuhan gak asal-asalan mengubah hidup Saulus yang dulunya menyiksa jemaat menjadi menyebarkan Injil. Kenapa?
Tuhan ingin Saulus merasakan sendiri mukjizat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan apa yang dialami Saulus itulah yang menjadi kesaksian yang hidup untuk Paulus bagikan saat menyebarkan Injil. Nah adik-adik, sekarang adik-adik ikutin Kak Serina ngomong ya. Oke, ikutin apa kata Kak Serina. Oke, walaupun banyak kesalahanku, Tuhan tetap sanggup menyelamatkan aku. Sekali lagi kita bareng-bareng ya ngomongnya ya. Walaupun banyak kesalahanku, Tuhan tetap sanggup menyelamatkan aku. Sekali lagi, oke? Sekarang adik-adik aja tanpa Kakak Serina mengucapkan bersama ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi bareng-bareng ya. Ini dengan Kak Serina, oke? Nah, 3, 2, 1. Walaupun banyak kesalahanku, Tuhan tetap sanggup menyelamatkan aku. Hore! Nah, adik-adik, itulah sharing firman Tuhan kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita tutup ibadah kita, Kakak Serina mau share dulu satu ayat. Yuk, adik-adik kan tadi sudah sebelum mulai ibadah kan sudah menyiapkan Alkitab ya. Yuk kita bareng-bareng buka Alkitabnya. Kita mau baca satu ayat. Kita baca satu ayat yaitu di Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Salah, 12. Sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 12. Kalau udah ketemu, bilang apa? Haleluya. Udah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3 dari perikopnya. Oke? 2, 3. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mantap. Sejauh timur dari barat, itu jauh banget adik-adik. Sejauh timur dari barat, itu Tuhan sudah menjauhkan pelanggaran kita. Apapun kesalahan adik-adik, Tuhan sudah jauhkan itu. Tuhan sudah ampuni adik-adik. Dan sekarang waktunya adik-adik berubah. Waktunya adik-adik untuk memberitakan firman, menyebarkan Injil. Dengan cara seperti apa Kakak Serina? Dengan cara seperti apa? Aku kan bukan Paulus yang mengerti tentang Injil yang sejarahnya panjang Kakak Serina. Tidak perlu dulu seperti Paulus. Cukup dengan adik-adik bersaksi. Nah, bersaksi adalah salah satu cara untuk kita mengungkapkan, untuk kita memberikan memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Caranya bersaksi. Bersaksi ngapain Kak Serina? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang Kakak Serina mau kasih pengumuman nih. Kakak Serina punya pengumuman. Apa Kak Serina pengumumannya? Setiap minggu ketiga, adik-adik wajib mengirimkan kesaksian adik-adik tentang kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik alami
dan itu dikirim ke WA grup Hosana. Kalau adik-adik tidak bisa atau kalau adik-adik perlu bantuan, bisa minta bantuan mamah papahnya ya. Kesaksiannya tentang apa, Kak Serina? Aku gak bisa bersaksi. Kata siapa gak bisa bersaksi? Bersaksi itu adalah memberitakan Injil yang paling gampang. Misalnya seperti ini. Misalnya Cynthia atau Joji kemarin habis ujian, ternyata hasil ujiannya bagus berkat Georgie dan Cynthia belajar, tapi berkat kemurahan Tuhan juga, karena Tuhan kasih kekuatan sama Joji sama Cynthia untuk bisa melewati ujian itu, dan Tuhan kasih kemudahan. Tuhan gak asal langsung kasih kemudahan, nih jawabannya, kan gak. Tetap Joji dan Cynthia belajar. Tapi belajar kan butuh kekuatan ya. Belajar juga kita butuh semangat, butuh motivasi. Nah, Tuhan yang jaga semangat itu, Tuhan yang kasih motivasi itu. Nah, udah kesaksian kan? Itu jadi adik-adik setiap minggu ketiga harus memberikan kesaksian, dan itu dikirim ke WA grup Hosana Family. Oke? Jadi adik-adik, minggu ini Kakak Serina Kakak Serina sudah selesai sharing untuk firman Tuhan minggu ini tentang Saulus. Oke? Satu lagi buat adik-adik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk dikerjakan dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan adik-adik juga. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang juga kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sharing firman Tuhan. Ingat ya tugasnya tentang kesaksian. Setiap minggu ketiga, adik-adik harus mengirimkan kesaksian adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, dengarkan Kak Serina berdoa ya. Kak Serina mau berdoa untuk adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga sudah sebentar mendengarkan firman Tuhan dan sharing tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang Kak Serina sampaikan itu menjadi rema bagi adik-adik Kak Serina di rumah, dan mereka melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita tanpa beban Tuhan. Tuhan, biarkan teman-teman juga yang tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini, Tuhan berkati juga. Berkati mama papa yang selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. See you next week.